Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malika Rahma Fauziah dengan NIM 23030360120. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara otomasi HRD atau MSDM dengan Orange HRM. Mari kita lihat videonya sama-sama ya teman-teman semuanya. Pertama, kita bisa masuk ke browser, kemudian kita cari searchfarge.net, kemudian kita cari, setelah itu kita klik, setelah itu pada papan pencarian kita bisa tulis Orange HRM. Setelah itu kita bisa pilih yang bawah itu. Selanjutnya kita bisa ke bagian selanjutnya kita lihat-lihat terlebih dahulu. Itu kita bisa ke bagian file, kita pilih yang atas table. Selanjutnya kita pilih Orange HRM yang (5.5). Setelah itu kita bisa download. Setelah itu kita bisa mendownloadnya. Sembari kita mendownload Orange, menunggu, kita bisa juga sambil mendownload XMPP. Di sini XMPP-nya disesuaikan dengan Orange HRM. Karena tadi kita Orange HRM-nya menggunakan 5.5, jadi kita mendownload XMPP-nya dengan menggunakan 7.4.30. Setelah itu kita bisa mengkliknya. Kita bisa mendownloadnya. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai mendownload, kita bisa langsung ke bagian folder, kemudian XMPP-nya kita pilih open with WinRAR. Setelah itu kita bisa ekstrak filenya dan kita masukkan ke dalam Windows C. Kita klik OK. Setelah itu kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya yang orange juga kita ekstrak juga. Kita bisa open with WinRAR. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam folder C, kemudian pilih XMPP, kemudian kita masukkan ke dalam htdocs. Kemudian kita bisa klik OK. Setelah selesai semuanya,
Kita bisa buka folder C tadi, kita masuk ke XMPP. Kita bisa buka htdocs. Di situ kita bisa merename nama Orange HRM, terserah kita. Misalkan punya saya ganti nama Orange spasi HRM. Dan ini digunakan nanti untuk membukanya pada localhost. Setelah kita rename, kita bisa menyalakan XMPP-nya dengan menyalakan Apache dan MySQL. Setelah kita nyalakan, kita bisa ke papan pencarian, kemudian kita tulis localhost nama file yang tadi kita buat apa. Seperti punya saya Orange spasi HRM, kemudian kita klik. Setelah itu kita akan tampil seperti ini. Di sini kita akan next semuanya. Kita di sini digunakan menyetujui berbagai persyaratan yang akan kita gunakan untuk menggunakan Orange. Kita isi semuanya. Teman-teman bisa mengikuti apa yang saya lakukan pada video ini ya. Setelah itu kita bisa next. Dan pada bagian ini kita lihat, apabila harusnya kan warna hijau semua, apabila ada yang warnanya beda, maka kita bisa memperbaikinya pada bagian XMPP. Kemudian kita bagian config, kemudian pilih yang bagian PHP titik ini. Di situ kita bisa mencari apa yang error di bagian itu. Misal punya saya di bagian INTL. Kemudian kita cari yang tulisan INTL-nya. Kita cari tulisan INTL.
Kemudian kita bisa menghapus tanda titik koma yang berada di depan tulisan extension INTL, bisa kita hapus. Dan selanjutnya di bagian LDAP juga kita lakukan hal yang sama. Setelah itu kita bisa save dan kita silang. Setelah itu ternyata kalau masih belum berubah, kita bisa kembali ke XAMPP nya. Kemudian kita bisa matikan dulu Apache sama MySQL nya. Setelah itu bisa kita nyalakan kembali. Kita refresh, dan maka setelah kita berubah menjadi warna hijau semua dan tulisannya menjadi enable semua, kemudian kita next. Selanjutnya di situ kita bisa menulis nama perusahaan kita apa. Misalkan punya saya Look and Lock. Nama perusahaan kalian apa? Di situ kalian bebas masukkan nama perusahaan kalian apa, kemudian berada di country, di negara mana. Dan bahasa, karena belum tersedia bahasa Indonesia, jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya kita bisa next. Di situ kita juga bisa memasukkan nama, kemudian kita juga bisa mengisi nomor, kemudian nama username kita saat kita akan login ke dalam Orange, dan passwordnya. Kita bisa save, kemudian setelah itu di bagian confirmation kita bisa klik install. Dan kita tunggu sampai 100%. Selanjutnya kita install, kemudian kita klik launch Orange HRM, dan maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa untuk mengganti
Misalkan kita mau mengganti password, ya udah kita ganti, kemudian kita bisa login ke bagian Orange. Dan ini tampilan pada menu Orange HRM. Ini pertama kali muncul kita akan di bagian dashboard. Dan untuk mengisi pertama kali kita bisa ke bagian admin. Tapi sebelum bagian admin, kita harus mengisi nama pekerja terlebih dahulu di bagian PIM. Di bagian PIM ini kita bisa memasukkan nama-nama pekerja yang akan kita masukkan. Karena saya telah mengisinya, jadi mari kita lihat nama pekerja yang sudah saya masukkan. Di situ kita bisa menambahkan seperti informasi pribadi pekerja, kemudian kontak pekerja dan lain sebagainya yang tertera di situ. Jika kita telah mengisinya, maka kita bisa klik save. Selanjutnya misalkan kita akan menambahkan pekerja tuh, kita bisa milih pada bagian add employee. Di situ kita bisa menambahkan nama pekerja yang akan kita masukkan. Setelah kita isi namanya, kita tambahkan fotonya, kemudian kita bisa save, maka akan muncul di bagian employee list atau daftar dari para pekerja yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita di bagian admin. Di bagian admin ini pertama yaitu user management. Di sini di bagian ini kita bisa mengisi nama pekerja terhadap data-data baik sebagai admin maupun ESS atau employee self service. Di situ misalkan saya masukkan nama Aruna, dia sebagai ESS. Setelah kita isi, dan kita juga jangan lupa mengisi passwordnya, karena password ini digunakan untuk masuk ke akun anggota. Jadi setiap anggota akan memiliki akun Orange HRM ini. Kemudian kita bisa save. Dan kita juga bisa melakukan nama pencarian. Misalkan kita mencari nama username-nya Aruna, kemudian dia sebagai ASS, kemudian kita bisa search. Setelah isi semua kita bisa search, dan maka akan langsung muncul nama yang sedang kita cari. Selanjutnya di bagian job. Di bagian job ini digunakan untuk menambah jabatan, penetapan gaji, status pekerjaan, kategori pekerjaan, dan pembagian pekerjaan. Yang pertama yaitu ada job title, yaitu menambah pekerjaan. Di situ kita bisa menambahkan pekerjaan seperti yang sudah saya lakukan, yaitu dengan menambahkan 3 pekerjaan, yaitu sebagai employer, HRD, dan manager. Selanjutnya yaitu pada bagian pay grades atau penetapan gaji. Di sini kita bisa menetapkan gaji dari masing-masing pekerjaan yang sudah kita tambahkan tadi. Seperti misalkan saya menambahkan gaji bagi employee minimum gaji 3 juta dan maksimal gaji 5 juta. Jadi kita bisa menambahkan minimum dan maksimal gaji dengan klik add, lalu kemudian klik save. Selanjutnya ada employment status. Di sini kita bisa menambahkan status karyawan, misalkan dia bekerja penuh atau bekerja paruh waktu atau sebagai freelance. Di perusahaan saya hanya ada satu status pekerjaan, yaitu full time. Kemudian job kategoris ini digunakan untuk menambah, menghapus, dan mengedit job kategoris yang telah disediakan oleh Orange HRM. Misalkan kita akan menambah job kategori, kita bisa klik add, kemudian kita nambahkan, misalkan kita tambah
staff marketing. Setelah kita isi, kemudian kita bisa klik save. Maka akan muncul pada seperti gambar di video. Kemudian ada worksheet. Worksheet di sini digunakan untuk mengatur lamanya waktu bekerja dan bisa juga untuk pembagian shift. Misalkan punya perusahaan milik saya dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift A dan shift B. Mari kita lihat salah satunya. Misalkan kita shift A. Shift A bekerja selama 7 jam dan shift B bekerja selama 8 jam. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian organization, di sini berisi mengenai informasi umum perusahaan, alamat, dan organisasi struktur perusahaan. Kemudian pada bagian general information, informasi umum perusahaan ini berisi mengenai nama perusahaan, alamat, nomor email, dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa juga mengedit. Setelah kita edit, kita bisa klik save. Selanjutnya kita bisa ke bagian location, yaitu lokasi dari perusahaan, di mana lokasi perusahaan ini berada. Selanjutnya kita ke bagian struktur. Dimaksud di sini yaitu struktur dalam perusahaan. Misalkan punya saya manajer, kemudian HRD, kemudian employer. Kemudian bagian qualification ini berisi mengenai menu kemampuan, pendidikan, lisensi, kemampuan berbahasa, dan keanggotaan yang harus dipenuhi untuk menjadi karyawan. Yang pertama yaitu skill. Kita bisa menambahkannya di bagian add lalu save. Misalnya punya saya tambahkan skill accounting misalkan. Kemudian education. Di sini pendidikan, misalkan saya umpamakan level 1 untuk lulusan SMA, level 2 untuk S1, dan level 3 untuk S2. Kemudian yang ketiga yaitu lisensi, yaitu sertifikat pelatihan atau lainnya. Di sini saya menambahkan yaitu misalkan sertifikat of accounting atau sertifikat public speaking. Kemudian selanjutnya yaitu ada language, yaitu kemampuan berbahasa yang harus dikuasai oleh karyawan. Di sini saya menuliskan ada 2 bahasa, yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu membership yaitu atau keanggotaan. Di sini saya menambahkan yaitu misalkan membership dari Association of Public Speaking. Nationalities ini berisi mengenai kebangsaan para karyawan. Misalkan pada perusahaan saya yaitu Indonesia. Selanjutnya corporate branding. Di sini dalam bagian ini dapat digunakan untuk mengubah warna tampilan dashboard, dapat memasukkan logo atau yang lainnya. Setelah kita mengganti warna, kita sudah bisa klik save. Selanjutnya bagian PIM tadi telah saya jelaskan ya. Mengenai pada menu ini berisi mengenai informasi yang relevan dengan karyawan. Kita bisa menambahkan karyawan pada bagian PIM ini. Kemudian pada bagian leave. Pada bagian leave ini digunakan untuk pengelolaan cuti, termasuk memasukkan cuti, libur perusahaan, pendaftaran cuti, dan lainnya. Yang pertama di bagian leave ini kita bisa masukkan ke bagian configure. Di sini kita bisa masukkan leave period, misalkan waktu pengambilan cuti dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Desember. Kemudian bisa kita klik save. Kemudian ada leave types. Di sini kita bisa membuat tipe-tipe cuti. Misalkan saya sudah memasukkan casual dan umum. Casual ini dimaksud misalkan umum kayak seperti wedding
atau yang lainnya. Casual dan medical di sini untuk misalkan cuti saat sakit atau yang lainnya. Kemudian ada juga work week. Di sini pada bagian ini untuk mengatur kapan waktu karyawan kita bekerja dan libur. Misalkan dari Senin sampai Jumat kita full time bekerja, kemudian Sabtu Minggu hari waktu berlibur. Kemudian holidays pada bagian ini untuk mengatur cuti tahunan atau liburan perusahaan. Misalkan di sini saya akan menambahkan cuti tahunan pada perusahaan saya. Bisa kita klik add. Misalkan saya tulis libur Natal. Kita bisa milih tanggalnya tanggal 25 Desember. Dan kita bisa milih edit. Dan selanjutnya kita bisa pilih full day ataupun enggak. Maka akan muncul seperti berikut. Dan selanjutnya kita bisa ke bagian entitlements. Di situ misalkan kalau cuti pribadi kita bisa memilih di bagian yang individual. Kalau misalkan kelompok kita bisa pilih yang multiple. Misalkan kita multiple ya, karena kita akan memasukkan cuti tahunan para karyawan di perusahaan saya. Kita bisa isi semua yang terdapat di situ. Selanjutnya bisa kita klik save. Jangan lupa diisi semuanya ya teman-teman. Kita bisa klik save, kemudian maka akan muncul nama karyawan dan jatah cuti per tahunnya. Kemudian kita bisa konfirmasikan. Lantas kira-kira bagaimana nih cara pengambilan cuti pribadi karyawan? Cara pengambilan cuti karyawan ini yang pertama yaitu kita bisa masuk ke akun salah satu karyawan yang akan mengambil cuti. Misalkan di sini saya Shiren. Di sini dia akan mengambil cuti nih gara-gara misalkan nikah ya. Kemudian kita masuk ke bagian fitur leave. Kemudian kita bisa ke bagian apply. Di situ kita bisa memilih leave types. Misalkan karena si Sharon ini akan menikah, berarti dia termasuk ke dalam tipe casual. Kita pilih tanggalnya kapan. Sampai tanggal berapa nih dia mengambil cutinya. Selanjutnya kita bisa dikasih pilihan juga apakah kita akan izin setengah hari, 1 hari atau berapa, atau full day atau setengah hari aja. Setelah itu kita bisa apply. Kemudian kita masuk ke bagian admin kembali. Kemudian masuk ke bagian leave lagi. Kemudian ke bagian leave list. Di situ akan ada nama karyawan yang tadi mengajukan cuti. Di situ kita bisa menyetujuinya atau bisa menolaknya. Misalkan saya menyetujui dia mengambil cuti. Kemudian kita bisa melihat kembali di akunnya si Sharon ini. Di bagian leave. Maka kemudian my leave ini, maka akan muncul bahwa permintaan cuti kita sudah disetujui oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk kembali ke akun admin.
Kemudian di bagian time ini kita bisa mengisi misalkan di bagian project info kita bisa mengisi customer. Di sini misalkan pada perusahaan saya sudah bekerja sama dengan 2 perusahaan, misalkan perusahaan Rainbow Key dan perusahaan Tulip. Dan jika ingin menambahkan kembali, kita bisa klik add dan klik save. Masih pada fitur time ini digunakan untuk mencatat waktu kerja para karyawan. Setelah itu pada bagian project kita bisa kita akan membuat project kerja dengan karyawan. Di situ kita bisa menambah dan di situ juga kita bisa menambahkan siapa yang bertanggung jawab terhadap project ini. Dan jangan lupa juga kita tambahkan aktivitasnya apa, seperti punya saya misalkan kolaborasi, tumbler, dan alat-alat dapur. Setelah itu kita bisa klik save. Kemudian di bagian timesheet ini, pada bagian ini kita bisa mengatur kapan akan dimulainya melakukan project ini, atau bisa jadi misalkan kita akan melakukan rapat dengan customer tuh kapan gitu. Setelah itu pada bagian employee timesheet, di situ kita melihat karyawan dan jam kerja karyawan terhadap project kerjanya. Selanjutnya di bagian rekrutmen ini. Di bagian rekrutmen ini digunakan untuk membuat lowongan pekerjaan. Dan pemasangan iklan ini bisa dilakukan secara online dengan web yang ada pada fitur ini. Kita bisa menulis lowongan ini pada bagian vakansi ini. Misalkan punya saya tadi telah menambahkan lowongan pekerjaan pada office boy. Di sini kita bisa menambahkan vakansinya apa, kemudian job title-nya apa, deskripsi dari pekerjaan ini bagaimana, kemudian siapa yang bertanggung jawab, dan berapa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah itu bisa kita klik save. Jadi pada bagian kandidat ini akan muncul misalkan ada orang yang telah melamar pekerjaan, maka akan muncul kandidat ini. Di situ akan muncul dari kandidat profilnya, dari profil kandidat calon pekerja, dapat email, kemudian resume-nya, kontaknya dia, emailnya dia, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya pada bagian My Info. Pada bagian My Info ini untuk mengisi informasi pribadi dari user, misalkan seperti alamat, kontak, pengalaman kerja, pendidikan, dan lain sebagainya. Misalkan nih kita akan menambahkan dari di bagian informasi user, kita tambahkan di bagian qualification. Bagian qualification ini kita akan menambahkan pendidikan dari user ini, misalkan level 2 yaitu S1, kemudian kita tulis nama universitasnya apa, mengambil jurusan apa. Tahun lulus dan IPK dari si user ini. Kemudian setelah kita isi, kita bisa klik save. Setelah kita bisa menambah pendidikan, kita juga bisa menambahkan di bagian skill, kemampuan dari si user ini apa. Misalkan public speaking, misalkan kita isi itu ya teman-teman.
add language, salah tadi maksud saya bahasa. Kemudian lisensi ini sertifikat pelatihan atau yang lainnya juga kita bisa isi. Setelah kita isi tadi, kemudian kita bisa lanjut ke bagian performance. Di bagian performance ini digunakan untuk menilai kinerja para karyawan sesuai dengan indikator kinerja kunci yang dibuat oleh atasan. Nilai kinerja ini juga tidak hanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan, akan tapi bisa juga dilakukan oleh sesama karyawan. Nah, karena kita bisa ke bagian konfigur, kemudian bisa menambahkan kata kunci dari indikator ini, misalkan disiplin atau yang lain. Kemudian di bagian trackers juga misalkan di situ sudah ada yang menambahkan, ada yang menilai kinerja salah satu karyawan. Selanjutnya misalkan kita akan melihat dari tadi nama pekerja yang kita tulis performanya, misalkan si Safira ini, kita masuk ke bagian performance, kemudian di bagian my trackers. Di situ kita akan melihat hasil penilaian orang terhadap pekerjaan kita. Misalkan si Safira ini perfectionist. Kita bisa logout kembali dan masuk ke akun admin. Selanjutnya bagian dashboard ini merupakan awal saat kita masuk Orange HRM. Pada menu ini kita bisa melihat mengenai isi dari fitur yang ada dalam Orange HRM. Menu ini juga bisa mempermudah kita melihat kinerja yang ada dalam fitur HRM, dalam fitur Orange HRM ini. Selanjutnya ada pada bagian direktori ini. Pada bagian ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai karyawan seperti profil, kontak, dan posisi pekerjaan. Menu ini sangat berguna untuk mencari karyawan dengan cepat, terutama untuk perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Misalkan kita akan mencari nama Safira ini. Setelah kita isi, kemudian kita search, dan maka akan muncul dengan cepat nama orang yang sedang kita cari. Kemudian bagian maintenance ini digunakan untuk mengubah username atau password yang dipakai. Kemudian setelah kita mengganti nama username atau password, kita bisa konfirmasikan. Dan pada menu ini juga kita bisa melihat kinerja karyawan dengan cara masuk ke bagian akses record. Bagian akses record, kemudian kita masukkan nama yang akan kita cari, lalu bisa kita klik search dan muncul. Setelah itu ada tulisan download, kita bisa pilih tuh tulisan downloadnya dan kita bisa buka. Untuk melihat di sini bisa untuk melihat profil, informasi, posisi kerja, dan kinerjanya. File ini dalam bentuk codingan. Selanjutnya yaitu pada bagian klaim. Pada bagian ini digunakan untuk mengelola pengajuan klaim biaya karyawan seperti perjalanan bisnis atau lainnya. Admin dapat menolak atau menyetujui klaim yang dilakukan oleh karyawan. Dan untuk itu bisa kita di bagian kita membuat terlebih dahulu mengenai event dan tipe event pada bagian configuration untuk klaim biaya yang diperbolehkan. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Misalkan yang kedua kita bagian expense type, di situ sudah berisi satu
yaitu transportasi. Misalkan kita mau menambahkan, kita bisa klik add dan kita tambahkan, misalkan kita tulis makan. Itu maka akan muncul seperti ini. Dan untuk pengajuan klaim biaya karyawan ini, yang pertama yaitu kita bisa masuk ke akun karyawan yang sedang melakukan perjalanan bisnis atau karyawan yang akan melakukan pengajuan klaim biaya ini. Misalkan si Raisa ini akan melakukan klaim biaya, yaitu kita bisa masukkan ke bagian klaim, kemudian kita bisa ke bagian submit claim. Di situ kita bisa memilih, misal kita isi semuanya, misalkan perjalanan bisnis, kemudian uangnya dalam bentuk apa, bisa dolar, rupiah, atau mata uang yang digunakan pada perusahaan ini apa. Kemudian kita bisa save, kita create. Setelah itu kita lihat-lihat terlebih dahulu. Kemudian kita bisa submit, kita kirim pengajuan klaim biaya ini kepada si admin perusahaan. Ini kita bisa keluar dan kita bisa melihatnya di bagian admin. Kita masuk ke bagian admin dan kita memilih ke fitur claim. Di situ akan muncul di bagian site claim, akan muncul nama karyawan yang mengajukan klaim, kemudian mengajukan klaim. Setelah itu kita bisa view details, kita lihat secara detail pengajuannya digunakan untuk apa. Setelah itu kita bisa menyetujuinya atau menolaknya. Misalkan kita menyetujuinya ya, kita approve si Raisa ini. Setelah itu kita bisa lihat lagi nih, kita masuk kembali ke akun Raisa. Kita lihat di bagian klaim dan maka akan muncul bahwa klaim kita telah disetujui dan telah dibayar oleh perusahaan. Tentunya kita bisa masuk kembali ke akun admin. Kemudian kita masuk ke fitur terakhir yaitu bos. Di bagian fitur ini kita dapat memposting mengenai keadaan kita hari ini, bisa dengan foto ataupun video. Kita dapat memberi komen, like, dan juga share. Akan tetapi pada bagian ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan saja, oleh lingkup perusahaan. Kemudian kita bisa, misalkan kita akan memasukkan si Safira ini akan memposting sesuatu di bagian bus ini. Ini hanya bisa dilihat oleh orang perusahaan saja, tidak bisa dilihat oleh semua orang. Ini hampir seperti media sosial, tapi lingkupnya lebih kecil, yaitu hanya dalam perusahaan saja. Misalkan kita bisa menulis apa yang sedang kita rasakan hari ini atau apapun, terserah kita. Kemudian kita bisa juga menambahkan foto. Setelah itu kita bisa share dan akan muncul seperti berikut. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pastinya dalam mempresentasikan ini akan ada banyak sekali kesalahan baik dalam perkataan ataupun dalam mengelola ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.